بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu besarnya kepada kita. Maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur dengan kita mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala seraya kita menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muslimin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bermajlis dengan majlis Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keimanan dan ketakwaan sehingga kita bisa dengan mudah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas tentang cabang yang kelima, yaitu tentang al-mahabbah, cinta. Al-mahabbah yang artinya cinta, jika kita lihat dari segi bahasa Arab, bisa juga kita sebut sebagai al-hubbu. Mahabbah, al-hubbu artinya adalah cinta. Sedangkan ketika kita melihat kata yang lain dalam bahasa Arab, yaitu al-habbu dengan fathah huruf ha-nya, habbu artinya adalah biji. Dengan mendomahkan ha-nya, hubbun artinya adalah cinta. Memfathahkan ha-nya artinya adalah biji. Apa kira-kira apa hubungan antara biji dan cinta? Ternyata filosofinya adalah sebagaimana biji itu dimulai dari hal yang kecil, dari hal yang tidak kelihatan, kemudian dia itu bertumbuh. Di tengah bertumbuhnya cinta, kita harus menyiraminya dengan air, kemudian kita harus memberikan pupuk, kita harus menjaganya dari hama. Begitu juga dengan cinta. Cinta itu haruslah bertumbuh. Cinta itu haruslah disirami dengan air. Cinta itu haruslah diberikan nutrisinya. Cinta itu harus kita jauhi dari hama-hama yang dapat menghalangi cinta-cinta kita. Nah, kita akan membahas bagaimana kita itu bisa menumbuhkan cinta, dan cinta sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menerapkan cintanya, sehingga dengan cinta itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal
yang jika kita mencintai 4 hal tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dan ini adalah puncak dari cinta, yaitu adalah mahabbatullah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mengatakan cinta, terkadang cinta itu adalah ketika kita mampu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa alasan. Apapun perintah Allah Subhanahu wa taala kita lakukan tanpa kita bertanya-tanya apa hikmahnya. Orang terkadang bertanya apa hikmah salat, apa hikmah puasa, apa hikmah zakat, apa hikmah haji. Ada hikmahnya, tetapi orang yang sudah cinta itu terkadang tidak ada alasan. Makanya ketika ada orang yang mencintai seseorang, dia itu kadang-kadang bisa mencintai orang itu tanpa alasan. Bukan karena cantiknya, bukan karena gantengnya, bukan karena hartanya. Tapi ketika sudah cinta, maka kadang-kadang cinta itu datang tanpa alasan. Sanggupkah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita itu mencari-cari alasan? Ya. Tidak mau sholat karena ini, tidak mau puasa karena alasan itu dan sebagainya. Cinta bisa kita tumbuh kembangkan, dan cinta yang paling besar itulah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbatullah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165 tentang bagaimana kecintaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta tanpa syarat. Nah, ketika kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala karena alasan, ya, karena enggak enak dengan mertua, karena tidak enak dengan tetangga, karena enggak enak dengan atasan dan sebagainya, maka itu adalah cinta yang palsu. Tapi kalau kita mengerjakan sholat tanpa kita disuruh, kita melaksanakan puasa tanpa kita itu harus dipaksa dan sebagainya, ini menunjukkan cinta yang penuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mendapatkan cinta, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasakan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta yang terbesar yang harus kita tumbuh kembangkan adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan mahabbatullah. Dan cinta dalam konteks ini adalah ibadah yang paling luar biasa. Bahkan kadang-kadang melampaui ibadah-ibadah yang lain. Karena al-mahabbah itu adalah min ibadatil qulub, ibadahnya hati. Jadi ibadah hati itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang nilainya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi dibandingkan dengan a'malul jawarih. A'malul jawarih itu artinya beribadah dengan anggota tubuh kita. Niat misalnya. Niat, ya. Saya ingin mencontohkan niat. Kita berniat untuk menghadiri majelis ilmu misalnya. Tetapi ketika kita sampai di setengah perjalanan, sepeda motor kita atau mobil kita mogok, sehingga kita tidak bisa mengikuti kajian tersebut, harus berdiam diri di bengkel. Tapi kita berazam dengan azam yang tinggi, maka kita yang duduk di bengkel karena kita ingin hadir di majelis ilmu, kemudian dengan ada sebagian kaum muslimin yang duduk di majelis ilmu ini, itu pahalanya kira-kira sama. Karena apa? Karena dengan niat yang kuat tadi, dia ingin hadir ke majelis ilmu, tapi di tengah perjalanan dia itu bocor bannya, atau mungkin rusak mesinnya, dan mesin mobilnya atau sepeda motornya. Nah, dia mendapatkan ilmu yang sama. Atau misalnya ada orang yang dia itu melihat ada seorang yang kaya raya, yang dia itu bisa membangun masjid, yang dia itu bisa memberikan bantuan kepada pesantren-pesantren atau kepada panti-panti jompo atau kepada tempat pengasuhan anak yatim. Kemudian dia bercita-cita, ya Allah, kalau seandainya saya kaya ya Allah,
saya diberikan rezeki sebagaimana engkau berikan rezeki kepada hamba-Mu ini ya Allah, niscaya saya akan menginfakkan harta saya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berniat dengan niat yang kuat, dengan tekad yang sangat luar biasa. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Atau misalnya ada orang yang berniat untuk membaca Al-Qur'an, Ketika dia sedang ingin membaca Al-Qur'an, baru 1 ayat atau 2 ayat yang dia baca Al-Qur'an, ternyata ada tetangganya yang memerlukan pertolongan. Padahal dia mengatakan, saya ingin membaca 1 juz. Tapi karena tadi dia ingin menolong tetangganya yang ada keperluan dan sebagainya, maka dia bisa jadi mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, Bahkan pahala baca Al-Qur'annya itu tidak hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya a'malul qulub itu terkadang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan a'malul jawarih. Niat besar pahalanya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta yang tertinggi itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, peringkat yang kedua adalah mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mendorong kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena hanya sekedar gantengnya atau bukan hanya sekedar budi pekertinya, bukan. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kalau kita ditanya kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengatakan hadza amrun ta'abbudi. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1 alasan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sejatinya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang masyhur yang kita pernah mendengarnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana lebih bukan sebagaimana, melebihi cinta kalian kepada orang tua kalian, kepada anak-anak kalian dan kepada seluruh manusia. Ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita lebih mengutamakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas perintah seluruh manusia. Ayah kita, anak kita dan sebagainya. Kita lebih mementingkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas perintah yang lainnya. Dan kita lebih mendengarkan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan larangan seluruh manusia. Baik itu ayah kita maupun atasan kita. Kalau itu bertentangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib untuk memilih perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib untuk meninggalkan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cinta kita. Cinta tanpa syarat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah jelas, mahabbatullah, mahabbatur Rasul, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itu kan sudah jelas ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ada satu mahabbah yang tidak kita sadari tapi nilai pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tidak mengerjakan hal tersebut, rasanya susah bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannah. Kalian sekali-kali tidak akan pernah masuk surga. Nah, ini bahaya, sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian sekali-kali tidak akan pernah masuk surga. Hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Beriman kepada
Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada para kitab-kitab, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'minu, dan kalian sekali-kali tidak akan pernah mencapai derajat keimanan yang tinggi. Sampai apa? Hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Jadi ini tingkatan, ya. Kita tidak akan pernah masuk surga sampai kita beriman, dan kita tidak akan mencapai derajat iman yang tinggi sampai kita itu saling mencintai. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang-orang yang bermanfaat kepada orang lain. Bukan bermanfaat kepada diri sendiri saja, bermanfaat kepada orang lain. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Apapun dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi untuk membantu orang lain. Bahkan Khadijah radhiyallahu anha mengatakan apa? Salah satu sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah, yang ada dua yang ditangkap oleh Khadijah radhiyallahu anha, adalah tahmilul kal. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa menolong orang yang membutuhkan, apa saja. Terkadang hal yang sepele. Apa itu? Misalnya ada seorang nenek tua yang dia itu mengangkut kayu bakar. Ini bukan pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak ada hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika beliau ada seorang nenek-nenek yang mengangkat kayu bakar, Rasul tolong. Karena apa? Karena untuk membantu orang tersebut dan dapat menimbulkan cinta antara sesama kaum muslimin dengan kita menolongnya. Atau seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang setiap pagi, ya, setiap selesai sholat subuh, ya, setelah terbit matahari, beliau keluar dari masjid, kemudian beliau menuju ke rumah salah satu warga yang ada di Madinah. Seorang yang sudah tua renta, yang sudah tunanetra, tidak bisa melihat. Kemudian Abu Bakar, ya, menyapu rumah tersebut, disapu, dibersihkan, ya. Nah, si tua renta itu mengatakan, siapa kamu? Ya, ya, kamu wahai nenek yang sudah tua, ya, jangan tanya siapa nama saya. Yang penting saya membantu. Enggak tahu. Itu di masa Rasulullah. Kemudian ketika sudah menjadi khalifah, bayangkan, khalifah, apa hubungannya seorang khalifah membersihkan rumah seorang nenek-nenek? Ya. Kemudian, ya, setelah Abu Bakar wafat, si nenek itu bertanya, dan kebetulan yang ditanya itu adalah Umar bin Khattab. Kata nenek itu, mana orang yang biasanya membersihkan rumah saya? Kok enggak datang hari ini? Kata Umar, orang tersebut sudah wafat. Siapa dia? Saya enggak tahu dia siapa. Dia itu adalah Abu Bakar, khalifah. Khalifah yang menyapu rumah saya, iya. Yang bersihkan rumah saya itu khalifah, pemimpin tertinggi ketika itu. Bukan memimpin negara, tapi memimpin Persia dan Romawi ketika itu. Sudah hampir menguasai Persia dan Romawi. Luar biasa bagaimana cinta sesama kaum muslimin. Makanya Rasul mengatakan, wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak sampai derajat keimanan yang tinggi sampai kalian itu saling mencintai. Kemudian Rasul mengatakan tentang mukaddimah cinta, awala adullukum idza fa'altumuhu tahabbtum. Tidaklah kalian ingin saya tunjukkan satu kunci, jikalau kalian, ya, mengerjakan hal ini, kalian pasti akan saling mencintai. Apa itu? Afsus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Sebarkan salam di antara kalian itu artinya kita sebarkan salam kepada seluruh kaum muslimin, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Ini merupakan sunnah. Ya, sunnah itu adalah memberikan salam kepada orang yang kita kenal dan kepada orang yang tidak kita kenal. Kita sekarang ini kalau ada yang kita kenal, tetangga kita, kawan kantor kita, kita beri salam. Tapi kita melihat bahwa dia kaum muslimin.
Ya, dia itu perawakannya adalah kaum muslimin. Dia di masjid. Ya. Kemudian ketika kita berjumpa berpapasan, padahal sudah saling pandang-pandangan, ya. Tapi yang satu seperti tidak melihat, yang satu seperti ya cuek saja. Padahal ketika mereka saling salam, mereka itu akan Allah timbulkan cinta di antara hati mereka. Ya. Masya Allah, ketika kita saling berpapasan itu kepada orang yang tidak kita kenal, kemudian kita saling memberikan salam, itu luar biasa kebahagiaannya. Kalau saya pribadi, itu sering sekali berpapasan dengan orang yang berjenggot. Nah, kalau misalnya kita di satu tempat yang mungkin di kota atau di bus misalnya, di dalam bus, kemudian di samping kita atau ada yang duduk dekat dengan kita, ya, contohnya misalnya berjenggot, karena ada kesamaan, ya, berjenggot, nah, kemudian dia senyum, ya, kita senyum juga, karena mungkin sama, ya, secara fisiknya sama, secara perawakannya sama, ya, senyum. Kemudian kita bilang assalamualaikum, waalaikumsalam. Padahal kita nggak ada bicara apa-apa, tapi hanya mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, itu kita sudah senang sangat luar biasa. Karena ada orang yang mengucapkan salam kepada kita. Bagaimana kalau misalnya kita bertanya apa kabarnya dan sebagainya, baru diucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, itu cinta kita, ya, seperti Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan di antara kaum muslimin. Dan kita yakin bahwa ketika kita saling memberikan salam, ya, di antara kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan cinta. Akan sedikit sekali persentase dari kedengkian, kemudian iri hati dan sebagainya, itu insyaallah akan sedikit sekali terjadi di antara masyarakat kaum muslimin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bagaimana masyarakat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu jumlahnya itu sekitar 124.000 sahabat. Tapi mereka saling mencintai. Mereka tahu bahwa di antara mereka ada yang sakit, ada yang mereka itu terlilit hutang, ya. Mohon maaf misalnya, kita yakin bahwa di tengah masyarakat kita, di tengah lingkungan kita, pasti ada di antara mereka itu yang mempunyai hutang, yang bahkan hutangnya sudah menumpuk. Sebenarnya itu adalah salah satu dari fungsi diadakannya zakat, ya. Kita melihat bahwa sunif zakat itu dalam surat At-Taubah ayat 60 itu, di antara yang disebutkan apa? Wal gharimin. Ini sebagai contoh, karena itu kadang-kadang jarang diangkat, ya, ke permukaan. Jadi wal gharimin, apa arti al gharimin? Al gharimin itu orang yang berhutang. Jadi orang yang berhutang itu, salah satu tugas negara itu adalah bagaimana memperkecil angka orang yang berhutang. Mungkin sekarang negara tidak hadir, atau mungkin kalau kita melihat, mohon maaf, di Baitul Mal, ya, itu mungkin tidak ada prioritas untuk orang yang berhutang. Padahal ada orang-orang yang berhutang. Kita jangan bicara yang bermiliar-miliaran, jangan. Itu mungkin belum sanggup kita untuk mengurus itu. Tapi kita, masya Allah, kalau kita melihat di pasar-pasar contohnya, di pasar-pasar itu ada nyak-nyak yang mereka itu berhutang dengan rentenir. Ada pedagang-pedagang kecil di pasar-pasar kecil itu yang berhutang dengan rentenir. Itu kalau dibantu oleh negara, atau kalau negara belum hadir, dibantu oleh komunitas-komunitas yang dapat memberantas rentenir-rentenir yang ada di pasar itu. Kita bahkan itu bukan lagi diserang melalui door to door, bahkan kita diserang melalui HP ini. Hampir setiap hari, ya, HP kita itu dipenuhi. Ya, siapa yang mau pinjam uang, ya, maka harap telepon ini. Bahkan kadang-kadang ditempel di pohon-pohon atau tempel di bangunan-bangunan. Seharusnya kita hadir, ya, kita koyakkan itu rentenir, ya. Kenapa? Karena kita cinta kepada kaum muslimin. Jangan sampai kaum muslim itu berhutang.
Kalau misalnya kita tahu bahwa ada di antara kaum muslim itu membutuhkan, kita yang pertama kali menolongnya, tetangganya yang pertama kali menolongnya, saudaranya yang pertama kali menolongnya. Sebagai wujud kita cinta kepada sesama kaum muslimin. Wal gharimin. Ya, ada program salah satu masjid yang kita sudah tahu ya, di daerah Yogyakarta. Di antara cara untuk menggait jamaah ke masjid itu adalah dengan cara mendata masyarakat yang punya hutang, tapi hutangnya yang kecil-kecil, yang jutaan, yang 2 jutaan, yang 3 jutaan, yang 5 jutaan. Kemudian didatangi oleh BKM. Ya. Kenapa kamu enggak sholat? Kenapa Bapak belum mau hadir ke masjid? Ya. Beberapa di antara mereka, saya itu ngejar setoran, Pak. Kenapa? Saya ngutang dengan rentenir. Kemudian BKM mengatakan seperti ini, kalau seandainya kami lunasi hutang Bapak itu, Bapak mau nggak ke masjid? Mau. Ya, ini sebagai wasilah. Ternyata dibayar dengan masjid, ya, dan alhamdulillah jamaah bertambah 1. 1 saja itu luar biasa. Kemudian besoknya ada yang berhutang 2 juta, ada yang berhutang 500.000, ada yang berhutang 700.000. Gara-gara itu dia itu susah dan terus ya mencari-cari ya bagaimana caranya untuk membayar hutang. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan 700.000 adalah angka yang kecil, 2 juta angka yang kecil, tapi bagi masyarakat kecil itu merupakan angka yang besar dan susah bagi mereka untuk membayar hutang-hutang mereka. Itu seharusnya kita hadir seperti itu. Karena apa? Wujud kita cinta kepada saudara kita. Kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang ingin bermuamalah dengan riba, maka kita harus nasihati. Ya, jangan sampai kamu bermuamalah dengan riba. Karena orang yang bermuamalah dengan riba, Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Bahkan hartanya itu tidak berkah sedikit pun dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wujud kita saling mencintai antara sesama kaum muslimin. Dimulai dari salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya sharing. Selanjutnya nasihat. Kalau seperti itu, Masya Allah, kaum muslimin itu akan hidup dengan hati yang damai, hati yang lapang, hati yang penuh cinta. Bukankah salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah idkhalus surur fi qalbil muslim? Ya, salah satu ibadah. Ini ibadah yang tersembunyi tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kita itu memasukkan kesenangan, memberikan kesenangan kepada hati-hati kaum muslimin. Ya, kita bayarin hutangnya, kita bantu pendidikan anaknya, kita bantu perawatan pengobatannya di rumah sakit dan sebagainya. Dia senang. Itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasannya mengapa Abu Bakar itu harus menyapu rumah. Kenapa Abu Bakar itu hampir setiap hari kalau ada orang yang sakit itu beliau pasti kunjungi orang yang sakit. Itulah alasannya kenapa Abu Bakar itu walaupun beliau menjadi khalifah, ada orang yang meninggal, tetap beliau turun untuk mengangkat kerendanya dan untuk mensolatkannya dan mengiringinya sampai ke kuburan. Kenapa? Itu semua beliau lakukan adalah untuk memasukkan kebahagiaan di antara kaum muslimin. Kita sekarang ya, kehidupan kita itu nafsi-nafsi, ya, sendiri-sendiri. Ya, silahkan ya kamu berbuat seperti ini, silahkan berbuat seperti itu. Ya. Tapi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai kaum muslimin. Mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta yang prioritas itulah cinta kepada orang tua. Orang tua. Sebelum siapapun orang tua, yang terpenting orang tua. Kalau mungkin orang tua kita masih hidup, baik itu ibu atau ayah. Walaupun mungkin jauh. Kalau dekat alhamdulillah, kalau dekat itu lebih mudah komunikasinya. Tapi kalau jauh, ya, jauh kita telepon,
Kemudian kita sampaikan bagaimana kabarnya Ummi, bagaimana kabarnya Ibu, bagaimana kabarnya Mak, sehat. Ya. Kemudian hari ini apa yang membuat Mak senang, apa yang membuat Ummi senang, apa. Ya, kita bercanda. Ya. Bahkan mungkin kita panggil dengan sebutan-sebutan yang membuat beliau itu bangga. Ya. Nah, bagaimana Ummiku tersayang. Sedang. Ya, jangan istri saja yang kita buat romantis. Ternyata ibu kita, ayah kita itu harus kita buat juga romantis. Kita sebut dengan panggilan-panggilan kesayangan. Memasukkan cinta-cinta, memasukkan kebahagiaan-kebahagiaan kepada orang tua kita. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah kepada guru-guru kita. Itu penting juga. Ya. Kalau kita tahu bahwa ada di antara guru kita yang masih hidup, ya, paling kurang di momen-momen Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, itu harus kita kunjungi. Dan mungkin kita merasa di antara kita itu ada guru-guru yang berjasa dalam kehidupan kita. Ya. Kita melihat misalnya kita bisa seperti ini. Itu salah satunya adalah ada jasa-jasa yang pernah dilakukan oleh guru-guru kita. Kita datang ke sana, ya, kita berikan hadiah. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita minta doa. Karena diperbolehkan kita meminta doa kepada orang-orang soleh yang masih hidup. Kita datang, ya, wahai guru, ya, berikanlah atau panjatkanlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala kepadaku untuk diberikan kepadaku ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, harta yang thayyib dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Kemudian kepada al-aqarib. Al-aqarib itu artinya sanak kerabat. Karena mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Dan di antaranya adalah menyambung tali silaturahim dengan kawan-kawan orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita nggak ada, terkadang ada pertanyaan, orang tuanya sudah wafat, baik ayah atau ibunya. Bagaimana cara menyambung tali silaturahim? Menyambung tali silaturahim kepada kerabat-kerabat orang tua. Tapi juga mereka kadang-kadang sudah tidak ada atau mereka jauh dari kita. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah kita menyambung tali silaturahim kepada saudara-saudara orang tua kita atau teman-teman ayah kita. Bagaimana siapakah teman ayah kita dulu? Itu kita ya memberikan hadiah kepadanya, memberikan nasihat kepadanya dan sebagainya. Itu menumbuhkan cinta dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hubbul khair linnas atau hubbul khair lil mu'minin. Kita mencintai orang lain untuk berbuat kebajikan. Ini besar pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai kalian itu mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Ini hampir sama dengan poin yang ketiga tadi. Ya, kalau kita sholat ini hubungannya tentang al-fi'l, tentang perbuatan. Ya, kalau tadi itu adalah secara umum. Ini hubungannya dengan perbuatan dan apa kecintaan kita. Misalnya kita sudah Allah mudahkan untuk melaksanakan sholat. Allah mudahkan kita kemarin berpuasa Asyura misalnya. Allah mudahkan kita untuk bersedekah. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan qiyamul lail, bangun malam. Maka sebagai bentuk cinta kita kepada saudara kita itu, kita ajak, ya. Kita ajak misalnya untuk melaksanakan sholat. Walaupun itu butuh waktu. Ya. Ada orang yang berdakwah kepada seseorang, itu membutuhkan waktu 35 tahun. Ya. Jadi
Tidak mudah. Terkadang 1 tahun nggak bisa, 2 tahun nggak bisa. Bahkan ada orang yang sudah 35 tahun berdakwah, baru akhirnya orang itu bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia sholat, sehingga dia puasa, sehingga dia zakat, sehingga dia bersedekah, sehingga dia itu gemar tersenyum. Ketika dia tersenyum, yang pertama kali dia teringat itulah bagaimana wajah kita. Ya. Itu sangat luar biasa. Misalnya ada orang tersenyum. Kenapa Anda sering tersenyum? Saya tersenyum itu karena terinspirasi dari fulan. Terinspirasi dari fulan. Ini pahalanya juga pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita menjadi inspirasi bagi dia untuk bisa beribadah dan beramal soleh. Masya Allah. Kemudian ada hubungannya dengan kecintaan kita kepada sesuatu. Misalnya, ya, kita cinta dengan satu hal, satu benda. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran di akhir juz yang ketiga atau bisa dikatakan di awal juz yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian sekali-kali tidak akan pernah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lan, ya, lan itu dalam bahasa Arab itu mempunyai makna nafi yang sangat kuat, menafikan yang sangat kuat. Lan, kalau sudah dikatakan lan itu rasanya kita tidak akan pernah lagi mendapatkan kebaikan. Ya. Apa kebaikan tersebut? Kebaikan tersebut adalah cinta Allah kepada kita, ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang tertinggi adalah kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu adalah kebaikan. Kita tidak akan pernah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Jadi menginfakkan sesuatu yang kita cintai. Misalnya, ya, ini HP misalnya, HP sudah second. Memang kita nggak cinta lagi dengan HP second ini. Kita kasih ke orang lain. Itu ada pahalanya, tapi pahalanya itu levelnya kecil. Tapi kalau misalnya kita mencintai sesuatu, ya, sebagaimana Umar misalnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau paling suka madu. Madu. Beliau stok madu di rumah beliau. Kemudian beliau itu, ya, suka sekali memberikan madu kepada orang lain. Kemudian Umar mengatakan, saya suka sekali dengan madu, cinta sekali dengan madu. Rasanya madu apa saja beliau akan membelinya. Dari mana saja beliau akan membelinya karena beliau sangat suka dengan madu. Karena saya suka dengan madu, maka saya memberikan madu itu kepada orang lain. Mudah-mudahan saya itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Suka sekali dengan madu. Atau yang besar, itu yang kecil ya. Madu kan misalnya tidak bisa dikatakan mahal tapi terjangkau. Tapi ada yang lebih luar biasa lagi, yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Talhah. Abu Talhah adalah orang yang paling kaya di Madinah dari kalangan Ansar. Dan beliau itu mempunyai sebidang tanah yang luas dekat dengan Masjid Nabawi. Kalau sekarang ini berada di area Masjid Nabawi. Tapi sekarang sudah perluasan dan tidak kelihatan lagi. Nah, ada satu kebun dekat dengan Masjid Nabawi. Dan beliau mengatakan bahwa kebun itu bisa berbuah 2 kali panen. Biasa kan kurma itu kan hanya sekali panen. Setahun sekali panen, tapi sekali panen banyak. Ini bisa 2 sampai 3 kali panen. Kemudian kata Abu Talha, saya mencintai kebun ini karena kebun ini kebunnya adalah kebun yang berkah dan di situ ada sumur yang sangat luar biasa, yaitu yang disebut dengan bi'ruha, sumurha. Karena saya cinta dengan kebun ini, karena saya cinta dengan air yang ada di kebun ini, di sumur ini, maka saya infakkan harta saya jalan Allah Subhanahu wa taala.
Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah beruntung Abu Talha karena dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan orang-orang saleh, sehingga kita bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.